Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube saya Erika Reita. Kali ini di sini saya akan membuat kuangin. Seperti yang kalian tahu, kuangin itu melambangkan ongkare, yaitu simbol antara Tuhan Sang Pencipta dan alam semesta beserta isinya. Jadi, adapun bahan-bahannya, yang pertama yang kita butuhkan di sini ada daun pisang ya. Di sini daun pisangnya seukuran begini. Saya ukur dengan jari saya ya, dimana ukurannya satu telunjuk jari ini kurang lebih satu telunjuk ini lebih ya, sekian, bisa kalian lihat dalam video. Lalu yang berikutnya di sini ada daun ya, daun ini nanti buat nandingnya. Kemudian yang berikutnya ada base atau sirih dan pamor untuk porosan silih asihnya. Kemudian di sini saya juga memakai janur untuk cilinya. Saya pakai 2 lembar. Ukurannya kira-kira segini. Bisa kalian lihat di videonya. Lalu yang berikutnya ada bunga. Di sini kita harus memakai bunga yang harum ya. Nanti akan saya jelaskan kenapa memakai bunga yang harum. Kemudian ada pes bolong, dua keping pes bolong. Lalu yang berikutnya ada benang putih. Benang putih di sini untuk mengikat nanti porosan silih asihnya. Ya, teman-teman. Baik. Di sini kita akan mulai dengan membuat kojong kuanginnya. Dari daunnya, pertama daunnya dilipat seperti di dalam video, lalu diputar. Kalian bisa lihat di videonya. Lalu dijepret. Kemudian kita potong untuk merapikan bagian atasnya. Jadi bentuknya nanti seperti ini ya. Daun ini melambangkan Arde Candra atau bulan. Ya, teman-teman. Yang berikutnya di sini kita akan membuat cilinya, yaitu dengan busungnya yang 2 lembar. 2 lembar tadi. Lidinya dihilangkan. Kemudian dipotong meruncing di bagian ujungnya. Lalu berikutnya kita potong ujung satunya lagi. Pertama kita buat meruncing, lalu dari tengah kita iris ke dalam ya. Kemudian kita buat irisan yang sama lagi, dan nanti bagian tengahnya kita buang. Bagian tengahnya ini kita buang seperti ini. Kalian bisa lihat di videonya. Lalu bagian hijaunya kita buang ya, teman-teman, biar lebih cantik. Lalu kita ringgit di sini ya. Seperti ini, kita buat 2. Kemudian seperti di video kita jabarkan demikian. Kita atur lagi bagian ujungnya, kita
tulang saling seperti itu. Lalu yang berikutnya kita kacip, kita jepret ya biar dia enggak nanti pas masangnya itu lebih gampang. Lalu berikutnya kita buat porosan sirihnya. Sirihnya kita potong jadi 2 bagian. Nah, yang pertama kita isi pamor di sini ya, kapurnya di bagian depan sirihnya. Kita isi kapur atau pamor. Pamornya ini sudah bercampur dengan buah pinang ya teman-teman. Kemudian yang satunya lagi kita isikan pamor di belakangnya. Kita olesi di sini. Lalu digulung. Kemudian setelah itu kita satukan dan kita ikat dengan benang putihnya. Demikian ya jadinya teman-teman. Lalu sekarang kita akan metanding kuangennya. Yang pertama kita pakai daunnya. Daun di sini melambangkan bumi ya, atau ketenangan kita ketika kita sembahyang memuja Tuhan. Kita taruh di sini di dalam pojongnya. Lalu yang berikutnya kita pakai porosan silih asihnya. Kita taruh di sini. Porosan silih asih ini lambang dari hubungan timbal balik antara bakti umat manusia dengan Tuhan ya teman-teman. Lalu yang berikutnya baru kita pasang cilinya. Seperti ini. Cilinya di sini melambangkan ketulusan hati kita ya teman-teman. Ketika kita memuja Tuhan. Nah, kita jepret biar nggak jatuh. Jadinya seperti ini ya. Lalu yang berikutnya kita pakai bunga ya teman-teman. Baru kita tanding dengan bunga di sini. Kalau bisa bunganya putih kuning ya. Dan bunganya harus bunga yang wangi dan segar. Dimana ini melambangkan kesucian pikiran kita ketika kita memuja Tuhan ya, dan ketulusan kita juga. Jadinya seperti ini ya teman-teman. Bisa dilihat di videonya. Lalu yang berikutnya kita pakai pis bolongnya 2 ya. Pis bolong di sini kan dari bentuknya yang bulat itu melambangkan windu. Windu itu adalah matahari, dan pis bolong ini juga bisa diartikan sebagai penebusan segala kekurangan kita ketika kita melakukan upacara yadnya ya teman-teman. Nah, kemudian pis bolongnya itu dimasukkan ke sini. Lalu dipasang di kuangennya. Ya, seperti ini jadinya. Kuangennya sudah jadi ya teman-teman. Nah, tujuan dari kuangen ini yaitu untuk memohon anugerah kepada Tuhan. Kuangen ini kenapa harus menggunakan bunga yang wangi? Karena kuangen sendiri berasal dari kata wangi ya, yang artinya harum. Dimana ini dimaknakan sebagai kita mengharumkan nama Tuhan lewat kuangen ini ya teman-teman.
Lalu ketika sembahyang menggunakan kuangen ini, bagian depannya ini menghadap ke kita ya teman-teman. Bukan sebaliknya, bukan seperti ini. Tapi bagian depannya yang menghadap kita seperti ini ya teman-teman, bisa dilihat di videonya bagian ini menghadap ke kita. Lalu jika kita sembahyang dan tidak membawa kuangen, kita bisa menggunakan bunga putih kuning sebagai penggantinya. Tapi alangkah baiknya jika kita membawa kuangen ya teman-teman untuk ketika sembahyang. Nah, sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan hal-hal yang tidak berkenan lainnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di-share juga. Dadah.